Haleluya. Selamat datang Cindy. Selamat bergabung. Santi belum ada loh. Santi biasanya yang pertama belum ada. Bisa hubungi Santi. Suami Nidar, ni hao, laukungnya Nidar, ni hao. Ni hao, laukung Nidar. Lokung artinya suamiku, Kak. Laukungnya Nidar adanya. Baru selesai mandi ya, oke ya. Oke ya, shalom untuk kita semua. Shalom. Shalom. Semua siap ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Kita siapkan hati dan pikiran, kita ya shalom. Kita mau mulai ibadah kita malam ini. Semua siap ya, sudah pada makan semua, sudah. Feby kalau bisa hubungi Rosna dan Santi. Oke ya. Di nama Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, malam ini kami bisa berkumpul, kami dalam keadaan baik, semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Tuhan, ada beberapa teman kami yang belum bisa bergabung, bahkan yang masih OTW bergabung. Tuhan, Engkau tolong, Engkau berikan kesiapan hati untuk mereka juga. Bapa, urapi setiap kami, tubuh jiwa kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau jamah setiap kami, Engkau peluk setiap kami ya Bapa. Kami minta urapan-Mu atas kami semuanya. Kami minta Bapa, Engkau mengampuni setiap pelanggaran dosa kami yang kami sengaja dan yang tidak kami sengaja, bahkan ketika kami tidak menyadarinya. Bapa, kami mohon ampun. Tuhan, perkenanan-Mu atas kami itu yang kami rindukan. Kami bersama-sama mau berjuang di dalam. Kami mau bersama-sama bertumbuh dan berbuah. Kami mau bersama-sama berjuang untuk bisa Engkau nikmati. Bapak, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk semua yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Kami percaya semua mendatangkan kebaikan. Terima kasih ya Tuhan. Ajari kami terus untuk mengerti, memahami hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Allah peduli, Allah mengerti. Mari bersama-sama kita pujikan dengan kesungguhan hati kita fokus. Perkara yang tak dapat mengapakah harus jadi
tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya berkumpul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku berkumpul sendiri, sebab Allah mengerti. Lebih sungguh-sungguh lagi, Allah mengerti, Allah peduli. Haleluya. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah mengerti. Haleluya. Terima kasih. Sebab Allah mengerti, Yes. sebab Allah peduli segala persoalan yang kami hadapi, Allah ada di sana. Sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sekalipun kami tak mengerti mengapa semua harus terjadi. Satu yang kami percaya, tidak ada yang tidak terjadi tanpa seizinnya. Sebab itu mari kita percaya, Terima kasih. Allah tidak pernah berhenti memberi cintanya, memberi kasihnya. Haleluya. Walau banyak perkara yang tak kami mengerti, namun kami percaya Allah mengerti. Allah tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur ya Bapa. Kami bersyukur buat kasih setiamu, buat cintamu yang besar yang memenuhi kami. Kami bersyukur. Haleluya. Glory, glory bagi Sang Raja. Glory, haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya.
kasih ya Yesus, kami mau bersyukur. Apapun yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, kami mau berjuang karena kami percaya kekuatan kami berasal dari Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami ya Bapa untuk menyenangkan hati-Mu setiap waktu, menyenangkan hati-Mu sepanjang hidup kami, karena kami mau menjadi penyembah-penyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, karena hidup kami adalah penyembahan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, kami bersyukur. Mari bersama-sama kita pujikan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Kami sadar kami ada semua karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Tante Nita, selamat bergabung. Mari kita beribadah bersama-sama. Mari kita memuji Tuhan bersama. God bless you, Tante Nita. Tuhan menyertai Tante Nita. Yes. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada
Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidup kami persembahkan bagimu ya Bapa. Inilah hidup kami membawa sepenuhnya di hadapan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Mari kita pujikan ini dengan penuh semangat. Kita bergantian ya. Siap-siap semua, yang saya tunjuk langsung ya, langsung angkat. Cerina, Seli, Yuni. Aku nggak ikut ya. Oh. Mama Nina. Cindy, Feby, Santi. Boleh satu sendiri-sendiri, boleh berdua. Ayo. Semuanya. Andreas, Akang, siap. Christine, siap ya. Yo, sambil ngomong si kecil. Ya, siap-siap semua. Yo, mari. Kita pujikan Allah sanggup dengan iman ya. Dengan hati yang percaya setiap lirik lagu ini ya. Kita ungkapkan di hadapan Tuhan dengan kesungguhan hati bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Jadi perkara apapun yang kita hadapi, Allah sanggup. Amin, amin. Jawabannya. Karena Allah yang berkuasa. Haleluya. Yo, dengan semangat. Gantian ya. Apa yang tak pernah dilihat mata, haleluya, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tayo? Akang siap, unmute. Apa yang tak pernah dilihat mata Haleluya. dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Christine, Allah sanggup, Christine. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan Tidak berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Mana Christine? Cirina, apa yang tak pernah dilihat mata? Cirina dengan Sally. Yo, berdua. Lihat teksnya, yo. Apa yang tak pernah dilihat mata. Yo, C, mari. Dan tak pernah
Celinidar, Ce Yuli, ayo. Ayo yang bisa, Yuni boleh, ayo. Siapa mana, ayo yang bisa. Yang bisa unmute semua, ayo. Kita kolaborasi rame-rame, kita keroyok yuk. Ayo. Apa yang tak pernah dilihat mata, dengan iman, yes. Dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Ayo semua, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, sekali lagi yuk. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, haleluya. Sebelum firman Tuhan disampaikan, mari yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, yang mau bersaksi bahwa Tuhan menyertai hidup kita, mari dipersilahkan. Yo, yang mau memberikan kesaksian, dibuka semua kamera. Mari bersaksi. Kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan tidak selalu dulu nggak punya uang, akhirnya tumpukan uang sampai di dalam bantal, di dalam kasur. Bukan begitu ya. Kebaikan Tuhan bukan ketika semuanya dulu nyesek-nyesek, akhirnya Tuhan langsung plongkan ditaruh gitu aja ya. Tidak. Hidup itu proses, hidup itu harus menjalani ya dari sehari ke sehari. Yang paling penting yang perlu kita garis bawahi bukan hanya sekedar jawaban gitu ya, tapi lebih ke pribadi Tuhan yang menyertai hidup kita. Ketika kita dalam tantangan, bagaimana kita kuat karena ada Tuhan yang menopang. Ketika kita dalam masalah besar, bagaimana Tuhan menggendong kita melewatinya. Amen. Ketika kita dalam pergumulan sesak itu, bagaimana Tuhan menghibur kita, itu yang terpenting. Karena Tuhan adalah Allah yang Immanuel, Tuhan yang menyertai dalam segala keadaan. Tuhan beserta kita. Amen. Itu inti dari kesaksian, dari kita menceritakan tentang penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau sakit disembuhkan, itu biasa. Kalau nggak punya uang, tiba-tiba Tuhan kasih uang, nah itu biasa. Yang perlu kita saksikan ke teman-teman, ke kita semua adalah saat aku dalam pergumulan, yes, saya masih dalam pergumulan, tapi saya kuat karena ada Tuhan. Yes. Mari kita bersaksi. Bukan ketika kita masih dalam badai, kita sudah keluar baru. Saat dalam badai pun, kita bisa bersaksi. Oke, yes, saat ini saya dalam badai.
Tapi justru sekarang ini saat saya dalam badai ini, saya melihat Tuhan. Mari ya, dalam kesaksian, kita dewasa dan kita mengerti maksudnya Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan, malam ini ada yang berbeda ya. Coba kita lihat semua deretan nama-nama ya. Kalau di laptop semua nampak, tapi kalau di HP mungkin perlu di ini ya, layarnya perlu digeser-geser gitu. Anak baru gabung. Siapa ayo? Esti. Iya. Mari kita sama-sama unmute yuk, seperti biasa. Ayo kita unmute. Cerina di unmute, Nidar, Yuni, Cece Ralesi, Mama Nina, Ce Yuli, Cindy, Debbie, Weti, Feby, Cece Santi. Mari semua unmute. Kita ucapkan bersama-sama. Selamat datang, Hesti. Halo, shalom semuanya. Datang, selamat bergabung. Terima kasih. Salam semuanya, salam kenal. Salam kita Ya. keluarga. Di sini tidak ada orang lain. Kita semua keluarga. Amin. Yes, amin. Haleluya. Tidak ada orang lain. Di sini saling mendukung. Kita bertumbuh, kita belajar, dan bersama-sama kita mengenal Tuhan. Sama-sama kita mengenal Tuhan. Amin. Hesti, selamat datang ya. Ya, makasih ya Kak udah undang Hesti. Iya. Boleh Udah perkenalkan diri bisa deh gabung dan sama sedikit teman-teman. kesaksianmu. Oh iya. Ini tadi ini juga sih ya, dadakan banget ya kayaknya. Iya. Tak apa-apa sedikit dicicil. Besok-besok lagi gitu ya. Tapi suara Hesti kedengeran nggak ya kalau kayak gini? Kedengaran. Iya, Kedengaran. jelas. Jelas. Jelas, jelas. Halo, shalom semuanya. Halo. Ya, shalom. Shalom. Saudara seiman yang mungkin baru kali ini Hesti ketemu. Itu pun melalui melalui Zoom meeting ini karena Kak Ririn pun juga baru beberapa kali Hesti ketemunya. Itu mungkin udah diatur juga sama Tuhan atas kebaikan Tuhan juga. Hesti baru tinggal di Surabaya, jadi deket begitu sama rumahnya sama Kak Ririn, seberang jalan gitu. Jadi mungkin udah diatur juga sama Tuhan, dipertemukan kakak rohani ya kali ya. Mungkin diatur sama Tuhan kayak gitu, akan jadi kakak rohani yang bisa jadi saudara. Kebetulan karena Hesti bukan orang asli Surabaya, jadi dipertemukanlah sama Kak Ririn sama Mas ini Mas Hesti belum tahu namanya. Mas Sama Dini. suaminya Kak Ririn. Iya. Belum sana. Puji Tuhan, Hesti bersyukur bisa ketemu sama keluarga jemaat Kristus di Zoom meeting ini. Iya. Hesti bersyukur banget. Oh, ini saudara dari Tiongkok semua ya? Hesti baru tahu. Iya. Iya. Ini yang stay di Tiongkok semua ya? Aduh, gimana kabar Tiongkok? Iya. Kita di sini, kalau kita masih di Indonesia. Tempat kita masih dingin. Dingin. Wah, dingin enak dong. Kalau Musim dingin di sana. Dingin. Aduh, apanya enak. Surabaya panas. Surabaya panas. Iya. Surabaya panas. Walaupun hujan ya Kak ya, tetap aja panas ya Kak. Iya. Tapi untuk pandeminya di Tiongkok udah menurun apa masih ini ya? Menurun. Turun. Udah menurun ya, puji Tuhan.
Iya, kita doa sama-sama pasti pandemi ini akan berlalu dan doa kita, rencana Tuhan pasti terjadi Ya. di bumi ini. Tuhan pasti punya rencana yang lebih baik, lebih indah di balik segala segala hal yang kita alami saat ini. Hesti kesaksian apa Kak? Bingung mau mulai dari mana? Oh ya, jadi Tadi saya sedikit menyinggung bahwa awalnya Hesti itu adalah mau menangkap suami ya, mau ditarik, tapi kasih Tuhan menarik Hesti. Iya, boleh bener. diceritakan langsung. Nah, jadi gini, Hesti itu kan basicnya Muslim. Terus ya mungkin kalau diceritain panjang ya, Hesti aslinya Padang gitu. Padang itu orangnya 99%. Yes, tunggu ya. Nggak dikunci kok pintunya. Jadi nggak tahu kenapa dikenalin sama yang suami Hesti sekarang, dipertemukan dan Hesti yakin itu udah rencana dan udah diatur sama Tuhan gitulah, sedemikian rupa gitu. Nggak mungkin yang satu di Jakarta, yang satu di Padang dipertemukan gitu kan, cuman lewat sosial media gitu. Apalagi kita beda agama, beda keyakinan gitu kan. Tapi sungguh-sungguh di situ Tuhan memperlihatkan gitu. Tuhan itu sayang sama Hesti dan mau membawa Hesti dari lembah kekelaman kepada jalan kebenaran dan kasih Tuhan yang sesungguhnya itu kayak apa. Jadi Tuhan lihatkan. Jadi cuman beberapa bulan Hesti kenal, jadi kita membicarakan hal serius gitu kan, menikah. Cuman kita nggak bicara soal agama, kita nggak mempermasalahkan agama gitu. Cuman kita ingin bersatu. Nah jadi ya udah di Hestinya ya udah nanti saya bisa tarik ini si suami ke Muslim lama-lama kata Hesti kan. Jadi gitu. Dan puji Tuhannya mertua Hesti juga ibu mertua Hesti juga dari Muslim dan terima Yesus gitu. Kebetulan seperti itu. Tapi mama itu sekarang pelayanan kan lebih kuat gitu agama bukan agama ya, keyakinannya sama imannya itu lebih kuat. Jadi berkat doa mama juga mungkin bisa bikin Hesti sampai sekarang kenal Tuhan gitu. Terus sampai ya akhirnya ya kita nikah secara Kristen. Terus nah itu Hesti belum, tapi Hesti udah dibaptis sebelum nikah. Hesti udah dibaptis, cuman belum percaya Yesus. Tapi lama-lama waktu Hesti hamil, ya Tuhan semakin perlihatkan gitu kan, kasih Tuhan itu seperti apa, Tuhan yang sungguh-sungguh itu seperti apa, Tuhan yang benar itu seperti apa gitu kan. Bukan seperti yang selama ini Hesti pelajari 26 tahun, Allah itu yang zat yang katanya itu seperti apa, jauh berbeda dengan Tuhan yang Hesti kenal sekarang gitu. Ya pas Hesti hamil, jadi Tuhan udah mulai menggelitik hati Hesti buat mengetahui siapa sih Yesus itu sebenarnya gitu kan. Jadi lupa pengen ngajarin suami Hesti ini Islam. Pak, tadinya kan gitu ya, cuman lama-lama kok jadi bingung gitu. Jadi banyak pertanyaan di pikiran Hesti kan, Tuhan itu apa sih sebenarnya, kok yang saya rasakan di keluarga suami saya begitu penuh kasih sayang, kayak ngerasain lah kasih Tuhan
hadirat Tuhan itu kayak apa gitu, ngerasain gitu. Kok ngerasain orang-orang yang berhati seperti Tuhan gitu kan. Jadi Hesti bertanya-tanya, pelajarin dari YouTube juga. Dari YouTube Hesti cari-cari tahu kesaksian gitu kan. Kesaksian yang dari Islam ke Kristen gitu. Terus Hesti cari tahu apa sih itu Yesus gitu kan. Tadinya nggak ngerti sama sekali dan suami Hesti pun nggak mau mendoktrin Hesti mengkristenisasi gitu kan. Keluarga suami juga nggak mau gitu mengkristenisasi, cuman memperkenalkan melalui sifat-sifat dan sifat mereka, bahwa mereka itu anak-anak Tuhan yang mengasihi gitu. Jadi Hesti sendiri yang pengen cari tahu gitu kan, Tuhan kamu siapa sih sebenarnya gitu kan, sambil doa, tapi doanya secara Islam, ya Allah kamu kalau Tuhan yang sebenarnya itu siapa sih, saya bingung sekarang, saya nggak mau juga hidup terombang-ambing dengan iman yang tidak jelas, kata Hesti kan. Jadi saya pun nggak mau hidup dengan anak yang akan lahir membesarkan anak saya dengan keyakinan yang berbeda-beda, kata Hesti kan. Terus jadi apa ya, kayak dimimpiin gitu sama Tuhan, didatangi sama Tuhan. Jadi awalnya Hesti coba-coba belajar baca Alkitab gitu kan, baca Alkitab, terus dengerin pujian Hillsong waktu itu kebetulan, terus dengar kesaksian gitu. Jadi terdoktrin, kepikiran kok kayak tersentuh hati saya ya dengerin puji-pujian gitu kan. Dengerin baca-baca Alkitab, kok kebenarannya lebih komplit di sini daripada Al-Qur'an. Terus di Al-Qur'an itu kok banyak sekali ini yang nggak sesuai gitu kebenarannya, setelah dikonfirmasi di sini terus dibantah di ayat ini, setelah konfirmasi di sini terus dibantah di ayat sini. Jadi saya makin bingung gitu kan. Jadi akhirnya makin ingin tahu dan semakin memikirkan Tuhan Yesus gitu. Semakin memikirkan Tuhan Yesus, akhirnya Tuhan Yesus datangin Hesti, samperin Hesti sebagai di dalam mimpi, mengenalkan pribadi Yesus itu seperti apa. Pertama Hesti mimpi yaitu mimpinya Hesti lagi tidur, terus tiba-tiba semua bumi itu hancur gitu kan, gempa dahsyat, hancur, terus rumah yang Hesti tempatin itu naik ke atas sampai ke luar dari bumi sampai ke angkasa, dan itu hancur semuanya berkeping-keping. Tiba-tiba ada puji-pujian itu makin lama makin jelas lagunya, pujiannya apa ya waktu itu saya lupa pujiannya apa waktu itu, cuman makin lama makin jelas. Terus tiba-tiba ada yang ngomong, sudah, jangan kamu lihat yang sudah hancur di luar sana, katanya. Jadi maksudnya fokusnya ke Tuhan aja gitu, jangan lihat itu pun Hesti baru menyadari makna kata-kata itu setelah Hesti ngomong sama mama mertua Hesti gitu. Hesti mimpi gitu-gitu ya, sedangkan oh iya, berarti Tuhan mintanya Hesti fokus dengan Tuhan, jangan dengerin sana sini dulu, jangan dengerin orang-orang, misalnya kayak mungkin mama Hesti, saudara Hesti, atau siapapun itu gitu kan. Jadi coba dengerin suara Tuhan, kata mama. Nah, coba Hesti pasti Tuhan pasti, kalau Hesti ngobrol sama Tuhan pasti Tuhan ngomong juga sama Hesti gitu kan. Jadi bertanya lagi lah malam 2 minggu, kalau nggak salah 2 minggu setelah itu Hesti masih penasaran dan masih mempelajari tentang Alkitab sama Tuhan Yesus itu di YouTube, nonton video di YouTube. Akhirnya Tuhan datang lagi. Tuhan itu datang menyinari dengan sinar yang terang, makin lama makin terang sekali. Pas di depan Hesti itu makin terang. Terus Tuhan bilang jangan takut. Tuhan bilang, jangan takut aja. Udah. Terus cahaya itu lenyap.
Hesti nangis sesenggukan sampai nggak bisa berhenti sama sekali nangisnya, sama sekali nggak bisa berhenti sambil ngomongnya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Akhirnya Hesti bilang, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau Tuhan, Engkau jalan kebenaran yang hidup, Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang memberkati, Haleluya. Engkau Tuhan yang akan membawaku kepada jalan yang terang. Engkau Tuhan yang mengasihi Yes. anak-anak. Engkau Tuhan yang Amin. akan selalu ada saat Amin. apapun keadaan anakmu, saat bagaimanapun keadaan kita, Tuhan akan selalu ada dan hadir. Dia adalah Bapa bagi kita, Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan. Nah, itu di situ Hesti benar-benar yakin dan udah Hesti benar-benar Mantap ikut Tuhan. merasakan kasih Yesus. Udah terlalu mantap malah. Bahkan Hesti langsung menginjili adik Hesti. Tapi itu langsung ditolak ya. Nggak, sampai sekarang Hesti nggak diterima sih. Sampai sekarang Hesti nggak diterima. Tunggu waktunya Tapi Tuhan. Yang penting Hesti sudah lakukan bagian. Ya, ini kan baru jalan 4 tahun, tapi Mama sama adik-adik Hesti itu udah menerima, bukan berarti tapi mereka menerima udah mau komunikasi lancar, udah sayang kayak dulu lagi gitu, nggak membedakan, oh ini anak yang dibuang nih katanya, bukan kayak gitu lagi, bukan gitu lagi, kan udah sayang kayak dulu, udah perhatian kayak dulu, malahan sekarang adik Hesti kalau apa-apa nanya, minta jalan keluarnya sama Hesti, karena Hesti selalu bawa kebenaran Alkitab gitu. Nah, itu puji Tuhan. Mereka mengakui gitu, melihat Hesti sekarang sama yang dulu itu berbeda gitu kan. Oh, kakak yang dulu sama sekarang jauh ya bedanya. Oh iya, alhamdulillah puji Tuhan, Hesti bilang. Ini karena semakin dewasa di dalam Tuhan, kata Hesti bilang gitu. Jadi mereka juga pasti melihat gitu, kalau ada Tuhan yang hidup di tengah-tengah keluarga Hesti sekarang. Walaupun Hesti jauh dari keluarga, tapi pertolongan Tuhan luar biasa. Amin. Haleluya. Haleluya. Iya. Haleluya. Tuhan. Kalau curhat sama Kak Ririn kapan waktu kita di jualan itu ya Dek ya, kakak mendengarnya itu lebih komplit, lebih panjang. Ini disingkat. Dimana dulu ini agak Hesti bersekongkol gitu ya, bekerja sama dengan Bapak Hesti ya untuk menangkap suami supaya ikut. Tapi di perjalanan waktu Tuhan menangkap Hesti dengan caranya. Nah, yang saya perhatikan ini tadi, suami Hesti, mertua Hesti tidak mengkristenkan si Hesti, tidak menangkap Hesti harus Kristen atau ayo Kristen, tidak, tapi melalui apa? Melalui sikap tindakan, melalui kasih yang dinyatakan, sifatnya ya, kehangatan kasih Tuhan itu diwujudkan, disampaikan, dinyatakan, diberikan kepada Hesti. Akhirnya Hesti tidak fokus sama apa harus rencananya dia bisa digagalkan gitu. Iya, digagalkan sama Tuhan. Karena apa? Tindakan kita ya, sebagai orang-orang Kristen itu bagaimana kita mencerminkan Tuhan dalam diri kita, menaburkan kasih, memberikan cinta ke orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi kalau bilang ayo Kristen itu bisa jadi Hesti marah, bapaknya bisa jadi marah. Langsung Hesti begini ya Hesti ya, pasang tameng. Iya, benar. Nggak akan menerima.
Akhirnya apa? Iya, Akhirnya kasih Tuhan. Berarti ya, apa intinya? ya. Kasih Tuhan yang mampu Eh, menarik ya? jiwa seseorang. Ya, Teladan benar. kasih ya. Kita harus Yes. kata Tuhan itu kita harus memperlihatkan sikap kita, sifat anak-anak Tuhan itu seperti apa. Kita nggak perlu kalau Hesti pernah waktu itu Hesti bilang sama Tuhan, saya ingin sekali membawa keluarga saya mengenal Engkau. Tapi kata Tuhan, jangan fokus mengkristenisasi mereka gitu. Tapi fokus dengan cara dan sikap, mengasihi, membantu, tidak menghakimi. Nah, tunjukkan sikap Tuhan yang seperti itu kepada mereka. Nah, mereka akan melihat. Jadi di situ Hesti baru sadar. Dulunya Hesti keras banget menyalah-nyalakan agama Islam itu seperti apa gitu kan. Udah ngasih tahu kesalahan haji, kesalahan berhijab, kesalahan segala macam. Hesti yang Hesti pelajari, Hesti kasih tahu ke adik Hesti. Justru malah Hesti makin ditolak di situ, malah dihakimi, malah semakin dibenci gitu kan. Oh, nggak bisa kayak gini caranya, Hesti. Ternyata gitu, karena Hesti berapi-api banget waktu itu kan, pengen ngenalin ini loh Tuhan Yesus, ini Tuhan yang sebenarnya gitu. Kok jangan salah menyembah Tuhan gitu. Tapi ternyata salah. Tuhan pengennya kita tuh membuktikan dengan perlakuan kita dulu, perlakuan, sikap kita, cara kita mengasihi, cara kita cara kita mengasihi, bagaimana cara kita ketika mereka cerita sama kita justru mendengarkan gitu. Jadi itu ternyata yang Tuhan inginkan, biar Tuhan itu bukan agama gitu kan, Tuhan itu bukan agama tapi kebenaran yang harus dirasakan. Ya nanti kalau misalnya emang Tuhan inginkan, Roh Kudus pasti akan ditaruh di hati mereka kalau Tuhan inginkan kan. Yang penting kan kita berusaha memperlihatkan anak-anak Tuhan itu seperti ini, Tuhan itu loh seperti ini. Nah, yang penting seperti itu. Oke, Hesti, terima kasih untuk kesaksiannya malam ini ya. Terima kasih. Nanti kapan waktu kita sambung kembali. Ya. Tuhan memberkati Hesti. Tetap semangat terus. Ingat ya firman Tuhan. 1 orang diselamatkan, seisi rumah satu persatu. Seisi rumah. Amin. Yes. Itu firman Tuhan. Saya mendengar kesaksian Hesti, mengingat Cerina, dan baru ingat saya punya hutang. Kirim foto buat Cerina. Foto ayat-ayat. Nanti ini ingat ya, mumpung ingat. Nanti ini saya foto, saya kirim sama Cerina, saya kirim juga sama adik Hesti. Nanti ini kalau sampai rupa besok pagi serbu rame-rame saya. Haleluya. Terima kasih ya Hesti untuk kesaksiannya malam ini. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur malam ini kami beribadah bersama-sama, memuji Engkau bersama-sama, bahkan kami mendengarkan kesaksian dari saudari kami Hesti. Bapa, biarlah kesaksian ini menguatkan setiap kami semuanya bahwa penginjilan itu bukan ketika kita mengajak orang untuk Kristen, ayo Kristen, ayo Kristen, ayo percaya Tuhan. Ternyata tidak fokus di situ. Dan yang paling penting adalah kita membuktikan kasih Tuhan. Dan kami harus berjuang seperti Engkau, sehingga orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan bisa melihat kami ada Engkau di dalam diri kami. Itu yang terpenting. Bapak, kami mau berjuang bersama-sama. Kami mau belajar ya Bapak, sehingga kami rindu. Setiap orang yang mengenal kami bisa mengenal Engkau melalui kami. Setiap orang yang mengenal kami, melihat kami, bisa melihat Tuhan dalam diri kami, sehingga kasih yang kami berikan
benar-benar tulus dari Engkau yang kami berikan bagi setiap orang yang mengenal kami. Bapa, kami mau Engkau pakai, kami semuanya mau ya Bapa, menyatakan kasih-Mu, menyatakan cinta-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau urapi hamba-Mu, Engkau pakai bibir, lidah, pikiran, hati, jiwanya, seluruh hidupnya untuk kemuliaan nama-Mu. Pakai ya Bapa, urapi dengan urapan yang baru, berikan hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, selamat datang untuk keluarga baru kita. Ada Hesti Toresmi. Beliau ini adalah dari dari orang Padang, suku Melayu ya. Melayu ya? Ya, Melayu. Iya, Mas. Padang Melayu itu salah satu suku di Sumatera Utara, lumayan garis keras juga, ekstrim soal kepercayaan. Iya, Jadi benar. kalau bukan karena Tuhan nggak bisa. Mereka itu sangat Iya, fanatik sekali, fanatik. sangat fanatik. Susah sekali untuk percaya Tuhan Yesus. Tapi kalau bagi Tuhan tidak ada yang susah. Nah, himbauan bagi kita yang sudah Kristen sejak kecilnya, mari kita setia, ya, jangan sampai nanti yang dari non-Kristen, yang radikal percaya Yesus, wah kita rugi sekali. Ya, justru dengan kesaksian ini kita semakin termotivasi. Itu harus ada cemburu rohani, cemburu ilahi. Cemburu ilahi itu, wah, banyak yang ditangkap Tuhan Yesus di luar dari kita Kristen sejak kecil. Mereka itu radikal. Kenapa saya enggak? Harusnya kita punya jealous rohani harusnya. Jangan bangga aku Kristen, punya KTP sejak dari kandungan ibu, aku udah Kristen labelnya. Bukan itu. Ya. Benar, saya sangat terberkati sekali dengan kesaksian ini. Kami berharap bisa kesaksiannya dilanjut lagi, bisa hadir, karena persekutuan kita ini adalah interdenominasi, tidak ada merek gerejanya, tetapi persekutuannya yang bernama Keluarga Jemaat Kristus Overseas, mancanegara, ya, luar antar negara. Ya, kita putar melalui Facebook juga supaya pihak Amerika bisa turut mendengar. Karena jam kita dengan Amerika, kalau kita tengah malam baru mereka pagi ya, siang, baru mereka bisa dengar firman Tuhan. Tapi kalau kita tengah malam, oke. Baik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, ya. Jadi di sini tidak ada batasan gereja A, gereja B, gereja C, nggak ada. Karena apa? Nanti bisa gara-gara gereja A, B, C, D labelnya kita jadi punya gap. Doktrinku yang benar, ajaranku yang benar, gerejaku yang paling benar. No. Selama firman Allah kita dengar, semuanya benar. Sesuai dengan Alkitab. Oke, baik. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Hari ini saya akan membagikan buat kita tentang berkat. Ya. Ya. Cecerina, kalau bicara tentang berkat pasti bangga, senang hari ini kalau bicara berkat. Ya. Apalagi Sally, dia paling senang kalau bicara tentang berkat. Ya Sally, daripada bicara tentang penderitaan.
Iya, betul. Oh, kalau cerita penderitaan, aduh, ubah deh topiknya. Kok penderitaan mulu yang disampaikan. Yang enak-enak dong. Oke, enggak ya. Berkat pun juga merupakan bagian daripada berkat juga adalah penderitaan. Penderitaan itu juga berkat. Jangan bilang nggak berkat loh penderitaan. Simple ya. Waktu orang menderita kesusahan, siapa yang dia cari? Tuhan. Ujung-ujungnya Tuhan. Berkat ya? Berkat. Jadi jangan katakan penderitaan itu nggak berkat. Penderitaan itu berkat. Oke. Nah, tapi hari ini saya tidak bilang tentang penderitaan adalah berkat, ya, tetapi kita akan belajar apa sih itu berkat. Nah, supaya kita nggak salah dalam memaknai berkat dalam hidup ini. Oke. Tapi yang saya harapkan adalah mari konsentrasi, tawan pikiran, tawan hati, fokus. Kalau nggak fokus, nanti pikirannya melayang-layang, melang-lang buana, jalan-jalan, tubuhnya di sini, tapi pikirannya jalan-jalan, touring pikirannya, touring, wah, ya kan, touring. Tolong pikirannya hari ini ditawan dulu, fokus dulu, oke? Ada waktunya untuk memasak, ada waktunya untuk mencuci, ada waktunya untuk menanam, ada waktunya untuk menuai, ada waktu untuk menyiram, ada waktu untuk mencabut, ada waktu meninggal, ada waktu lahir, semua ada waktunya. Jangan pakai waktu ibadah, masak-masak. Jangan waktu masak-masak, baca Alkitab. Jangan waktu baca Alkitab, ngangkat air. Gimana itu? Udah nggak cocok. Hidup ini harus memiliki yang namanya keteraturan. Jadi anak Tuhan harus begitu. Jangan sampai tidak teratur. Jangan malu-maluin. Kak, aku udah mati. Rasa maluku, wah itu saya angkat tangan kalau udah mati rasa malunya. Ya. Kalau itu saya angkat tangan. Mari kita fokus. Yuk ya. Kita dengarkan yuk. Misalkan waktu Cece Balerina berbicara dengan saya karena begitu pentingnya. Waktu bicara beliau saya mondar-mandir. Asik nggak komunikasi begitu? Nggak asik. Oke, mari kita sama-sama terapkan komunikasi yang baik. Bicara tentang berkat, semua orang mau berkat. Tidak ada manusia seorang pun yang tidak mau menerima berkat. Tidak akan mungkin Kristen berkata, Tuhan aku nggak mau berkat-Mu. Oh, tidak mungkin. Ya, tidak akan mungkin. Semua orang mau terima berkat. Tetapi pada umumnya, termasuk orang Kristen, dalam pemikirannya, bahwa dia meminta berkat, yang dia maksudkan adalah jenis-jenis permintaannya. Contoh, Bapak, hari ini aku mau bekerja. Jauhkan aku dari mara bahaya. Satu jenis. Kedua, Tuhan, usahaku menghasilkan 10.000 rupiah hari ini. Besok 700.000 ya Tuhan. Dua jenis. Umumnya manusia itu menaikkan kepada Tuhan, meminta berkat
itu bicara tentang jenis-jenisnya. Itulah identik manusia. Termasuklah kita orang Kristen, Anda dan saya. Kalau boleh jujur menyampaikannya, pasti Anda akan berkata dan sepakat kepada saya, betul. Kita menaruh pemikiran, fokus kita ke situ. Nah, ini yang perlu kita mau ubah konsep berkat itu. Kalau tidak, kita tidak akan memiliki kualitas rohani dalam mengiring Tuhan. Mengapa? Karena konsep kita bahwa berkat itu adalah jenis-jenis yang kita minta. Taunya kita nanti menjadi seorang yang, ayo, saya bilang tidak salah ya. Belum ya, belum. Saya mengamati kalau kita selalu menaikkan jenis-jenis berkat yang kita maksudkan tadi secara bendawi, ya, maka kualitas rohani kita akan stagnan, datar. Karena pemikiran kita fokus kepada berkat yang kita maksudkan tadi, bendawi-bendawi tadi, hal-hal bendawi. Kita akan menjadi seorang Kristen yang hanya tahu meminta. Apakah salah meminta kepada Tuhan? Tidak salah. Yang salah itu minta sama setan, itu salah. Minta sama Tuhan tidak salah. Tetapi kalau kualitas rohani Anda dan saya taunya cuma minta-minta kepada Tuhan, cuma minta-minta, perhatikan, amati perkataan saya. Kalau hanya orang Kristen taunya cuma minta-minta jenis-jenis berkat, apa bedanya kita dengan kita sebelum menjadi orang Kristen? Faktanya demikian, bukan? Tuhan, suamiku dijaga dan dilindungi ya dari mara bahaya. Berkat seperti itu. Padahal Alkitab pada hari ini kita akan belajar tentang berkat yang sebenarnya itu adalah Ulangan pasal yang ke-28 ayat 1 dan kedua. Saya akan bacakan. Ya, sebenarnya itu ayat 1 sampai 25, tetapi intinya ayat 1 dan 2. Saya ambil di situ, ya. Karena di situ kuncinya. Supaya Anda mendapatkan jenis-jenis yang Anda sampaikan ke Tuhan tadi. Jenis-jenis itu bicara tentang item-itemnya. Yang Anda katakan tadi, lindungi suamiku, anak-anakku sehat-sehat, pekerjaan, karirku semakin diperluas oleh Tuhan, semakin naik dan terus naik. Itu item-itemnya. Bisa paham sampai di sini? Paham ya? Itu bukan berkat. Secara makna sebenarnya berkat itu bukan itu. Itu item-itemnya. Di dalam berkatnya itu tadi. Atau di dalam sebuah box kotak, ya kan, tulisannya berkat. Di box itu tulisannya berkat. Tapi di dalam berkat ada banyak item-itemnya, ada banyak isi-isinya. Contoh emas, apa itu kesehatan, kemakmuran, iman, ya kan, hikmat dan sebagainya, keselamatan dan lain-lain. Nah, di dalam box itulah tersembunyi, tersimpan hal-hal yang berharga yang Anda maksudkan tadi, yang Anda minta tadi. Nah, berkat itu ada pada siapa? Ada di mana? Yang itu yang harus kita cari.
Yang itu yang harus kita temukan, yang itu yang harus kita upayakan. Bukan yang item-item tadi. Kalau cuma item-item tadi, jadilah Kristen item. Jadilah Kristen apa? Isi-isinya. Jadilah Kristen yang benda-bendawi. Mentalnya hal-hal bendawi mulu. Oke. Tapi Kristen yang hari ini kita pelajari adalah berkat yang dimaksud Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 2. Begini bunyi firman Tuhan. Boleh yang punya Alkitab boleh dibuka sendiri, boleh lihat di layar, boleh. Sally tersenyum dia. Kalau lihat di layar saya sebutkan senang dia. Nah, ada yang memunculkannya gitu ya. Ulangan pasal 28. Ini enggak normal dia. Nah ini. Yuk, perhatikan. Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 2. Oke, saya akan baca. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, oke? Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, perhatikan ini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, kata baik-baik di situ berarti jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan, artinya bila engkau memperhatikan suara Tuhan dengan seksama. Perhatikan. Kalau namanya perhatikan, berarti Anda serius. Namanya baik-baik mendengarkan suara, perkataan. Jika engkau baik-baik, berarti ini memiliki pengertian apa? Sebab akibat. Syarat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, berarti lawan katanya kalau tidak mendengarkan suara Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka dia tidak mendapatkan. Jadi ingat ya, tolong pemikirannya saya ajak untuk kita konsentrasi, mulai bisa menyaring atau menganalisa ya. Dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadamu pada hari ini. Setia. Yang kedua, perhatikan baik-baik firman Tuhan. Dengarkan sungguh-sungguh. Kedua, melakukan dengan setia perintah Tuhan. Ini syaratnya. Mutlak. Tidak ada tawar-menawar. Kalau kata setia di situ apa? Berarti namanya setia, punya masa, punya waktu, atau punya deadline enggak? Ayo. Kata setia tidak punya deadline, batas waktu. Syarat kedua, setia terhadap perintahnya. Engkau melakukan. Itu namanya setia. Setia itu nggak ada deadline, masa waktu nggak ada, unlimited. Ya sampai mati. Sampai berhembus nafas kita yang terakhir, itulah akhirnya. Berarti kita nggak bisa berhenti mendengar suara Tuhan, dengar firman-Nya nggak bisa berhenti. Hari ini kita stop, besok dengar lagi, hari ini stop, besok dengar lagi, nggak bisa. Kita berupaya dengar firman Tuhan. Oh, namanya setia kok.
Wow, ini 4 tahun sudah saya temukan katanya. 4 tahun. Kata Bu Esti yang baru masuk tadi. Luar biasa. Ikut Tuhan itu bukan setahun 2 tahun. Ikut Tuhan bukan waktu kondisi kita enak, nyaman. Loh, katanya setia melakukan perintah Tuhan. Setia sampai meninggal. Itu baru setia. Kita pun juga harus setia sampai kita meninggal terhadap pasangan kita ya. Mari kita setia ya. Harus. Udah dengar firman Tuhan hari ini, kita harus setia dengan pasangan kita. Sampai meninggal baru selesai. Nah, ya, Christian Prince saya tahu itu. Akan mengangkat engkau ya, kalau baik-baik dengan firman Tuhan, suara Tuhan, perkataan Tuhan, dan setia melakukan perintahnya, maka Tuhan ya kan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi, mengangkat engkau, naik. Keberadaanmu akan terus naik. Ini bukan bicara sebatas duitmu semakin tambah seperti saya bilang tadi. Usaha hari ini untungnya 10.000, besok 700.000. Oh, naik. Bukan itu. Seluruh keadaan kita makin naik, semakin berkualitas hidup kita ini, semakin naik. Anda bisa jadi kepala, bukan ekor. Artinya menjadi yang didengarkan orang. Menjadi teladan, menjadi contoh. Dalam segala perkataan, perbuatanmu jadi contoh. Naik terus. Nilai-nilai Anda naik. Kredibilitasmu naik, kualitasmu naik. Kalau tidak, jangan harap rohani kualitas kita semakin menaik. Justru semakin merosot. Kalau kita nggak baik-baik dengar perkataan Tuhan dan tidak setia kepada perintah. Oke, kita lanjut ayat kedua. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Barulah ketiga, coba lihat dan seterusnya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Baru itu menyusul. Nah, inilah maksudnya jenis-jenis doa-doa Anda selama ini itu adalah item-itemnya yang mengikuti kotak berkat tadi. Berarti berkat itu apa? Berkat itu menyusul setelah item-item itu isi-isinya ikut tadi, kita ikut menerimanya setelah apa tadi yang saya jelaskan. Saya mau tanya, ayo mohon dijawab. Diberkati ternakmu, diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu. Dia akhirnya mengikuti. Tapi setelah apa? Ayo, boleh dijawab. Ayo, silahkan. Setelah kita mengikuti perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Setelah mendengarkan sungguh-sungguh dulu, perhatikan, dengar firman Tuhan. Kedua, lakukan. Setialah. Kalau setia berarti timbul kepercayaan di situ. Aku percaya akan perkataan Tuhan, sehingga aku lakukan. Sekilas dengan kesaksian Cece Balerina yang saya sangat terberkati. Pada waktu kebingungan dalam situasi tertentu, kita kasih kekuatan kepada Cece Balerina firman Tuhan. Sekalipun jalan sudah tertutup, muka belakang, kiri kanan, kebentur, tidak ada jalan keluar. Tapi coba lihat ke atas, selalu ada jalan keluar. Sekalipun kehidupan kita ini terasa sudah terkungkung, ya kan, sudah terkungkung, tidak punya jalan lagi,
sepertinya kita ini ada di gurun pasir, kita nggak ada jalan keluar. Tapi Tuhan bisa buka jalan keluar. Atau beri jalan keluar. Di situ dipercayai. Timbul keyakinan dalam dirinya. Setelah mendengar firman Allah. Dia serius mendengarkan. C.C. Balerina serius memperhatikan firman. Menjadi iman, kepercayaan yang dia pegang. Tahu. Nah, baru mengikuti. Tolong di silent, di mute, Cindy. Oke. Barulah yang tadi mengikuti. Berarti berkat yang sesungguhnya adalah firman Tuhan. Begitu Anda mendengar firman Tuhan, berarti Anda telah menerima berkat. Sekarang tergantung Anda, mau percaya atau tidak, mau menolaknya atau tidak, itu terserah Anda. Mau dilakukan atau tidak, itu terserah Anda dan saya. Terserah kita. Berkat itu sebenarnya firman Tuhan, bukan item-item yang Anda angkat kepada Tuhan. Bukan itu. Contoh, kita katakan, Alkitab berkata, jangan engkau bergaul karib dengan orang bebal. Itu firman Tuhan, misalkan. Kalau engkau bergaul karib dengannya, maka engkau akan menjadi malang. Tapi bergaulah engkau dengan orang bijak, maka engkau menjadi bijak. Ya. Akhirnya kita dengar firman Allah. Itu berkat bagi kita. Berkatnya apa? Bergaul dengan orang bijak, kata firman Allah. Aku lakukan. Aku mau bergaul dengan orang bijak. Itu berkatnya. Hasilnya apa? Itemnya apa? Itemnya kita menjadi. Ayo. Saya ngajak kita untuk berpikir. Masih belum nangkap atau gimana nih? Atau paham dikit-dikit? Nah. Paham dikit-dikit? Udah paham apa belum sama sekali? Saya ulangi. Maka konsentrasi. Kalau nggak konsentrasi susah. Tapi kalau konsentrasi akan mendapatkan dan kita berbuah di dalamnya. Ya. Nah, berkat itu sesungguhnya firman Tuhan. Firman Tuhan waktu kita dengar, kita terima dengan sungguh-sungguh, lalu kita lakukan, itulah berkatnya. Berkat itu firman Allah yang sampai kepada kita, itulah berkat. Mau kita sambut atau enggak, berarti kita menolak firman Allah atau kita terima. Cuma antara itu aja. Contoh saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Firman Tuhan bilang gini, jika engkau bergaul dengan orang bebal, maka engkau akan malang. Tapi kalau engkau bergaul dengan orang bijak, maka engkau akan menjadi bijak. Nah, kita dengar firman Tuhan. Oh, kata firman Tuhan, aku bergaul dengan orang bijak, maka aku akan menjadi bijak. Berarti aku mau melakukannya. Apa yang kita lakukan berkat Tuhan tadi? Aku mau bergaul dengan orang bijak. Itu berkatnya. Itemnya apa? Itemnya berarti aku akan menjadi Orang bijak. Menjadi orang bijak. Itulah item yang mengikuti. Berkatnya firman Tuhan tadi yang berkata, engkau bergaul dengan orang bijak. Kalau firman Tuhan bilang begitu, mari bergaullah dengan orang bijak. Ikuti perintahnya. Bergaullah dengan orang bijak. Supaya itemnya engkau akan menjadi bijak. Itulah itemnya. Kalau kita nggak mau bergaul dengan orang bijak, kita tolak firman Allah. Aku bergaul aja sama orang bebal. Maka kita akan malang. Itulah itemnya. Kalau engkau menolak firman Allah, maka itemnya pun engkau akan dapatkan. Engkau akan menjadi malang. Itu maksudnya. Bisa paham di sini? Mengerti? Paham ya?
Saya berharap paham semua. Jangan Cece Balerina aja ya. Saya begitu semangat menyampaikan Paham. energik. Paham. Ya kan? Puji Tuhan, mengerti. Terima kasih Tuhan. Oke? Berarti kalau kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan, kalau kita tidak sungguh-sungguh memperhatikan firman Allah, apalagi tidak mau melakukannya, jangan harap item-item itu akan mengikuti hidupmu dan saya. Kita nggak akan mendapatkan itu. Jangan harap. Kita nggak akan terima itu. Apalagi contohnya, bahwa firman Allah adalah berkat itu, bukan itemnya. Item itu bukan berkat. Item itu price-nya. Itu surprise. Kejutan, hadiah. Kalau firman Tuhan bilang tadi, engkau bergaul dengan orang bijak, hadiahnya apa? Engkau jadi bijak. Apalagi kalau kata firman Allah. Firman Allah bilang, jangan, engkau, contohnya begini, dalam kitab Amsal ya, perhatikanlah belalang. Sekalipun tidak ada pemimpinnya, tapi mereka sangat rapi dalam baris berbaris. Coba perhatikan belalang. Pernah kalian lihat enggak sekumpulan belalang? Saya pernah lihat. Itu belalang pernah nempel di salah satu dahan dan ranting. Itu mereka tuh berbaris. Padahal nggak ada pemimpinnya. Kalian harus baris berbaris ya. Seperti pramuka gitu. Enggak loh. Kalau Anda pernah melihat belalang, kumpulan belalang itu pasti mereka berbaris rapi, itu berjejer-jejer. Nah, Alkitab bilang, perhatikanlah dari belalang. Sekalipun nggak ada pemimpinnya, tapi dia bisa mengatur hidupnya. Alkitab bilang begitu. Artinya apa? Berkatnya apa bagi kita? Berkatnya adalah, mari kita perhatikan belalang. Tirulah belalang. Loh, binatang kok ditiru? Ya, kalau binatang itu bagus untuk kita tiru dari cara dia hidup, kenapa kita nggak bisa tiru? Alkitab yang bilang. Kita ambil maknanya. Apa maknanya? Sekalipun tidak ada pemimpin, kita bisa mengatur hidup kita sendiri. Sekalipun saya tidak melihat Anda 24 jam, mengamati Facebook Anda, rumah tangga Anda saya tidak bisa amati 24 jam, tapi Anda sendiri sudah belajar dari firman Allah. Perhatikan belalang. Dia rapi sekali. Sekalipun tak ada pemimpinnya. Anda merasa, aku udah dengar firman Allah. Sekalipun tidak ada pemimpinku yang memperhatikan aku 24 jam. Tapi aku mau mengatur hidupku dengan seksama. Itu firman Tuhan. Berkatnya di situ. Sekalipun Facebookku nggak diamati sama pemimpinku atau gembalaku siapapun, leader rohaniku, tapi aku tahu kalau aku posting begini ini nggak baik. Berkatnya di situ. Berkatnya baik-baik mendengarkan, nanti itemnya ngikut. Kalau nggak baik-baik mendengarkan, posting aja, nggak mau taat. Itemnya ngikut. Apa? Itemnya apa? Malu. Kedua, dicap orang buruk. Itu item yang mengikuti. Karena kita nggak mau taat. Nggak mau mendengar suara Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukannya. Firman Tuhan bilang lagi apa? Kalau engkau memberi, engkau akan diberi. Orang kikir nggak akan masuk kerajaan sorga, orang pelit. Kalau engkau memberi, engkau akan diberi.
Ditutup telinganya, enggak mau Maunya minta berkat dari Tuhan, memberinya enggak mau. Ya enggak bisa. Jangan harap diberkati kalau enggak mau memberkati. Kan itu kan firman Tuhan berkata, kalau engkau memberi, itemnya akan mengikut, engkau akan diberi. Kalau enggak dilakukan berarti kebalikannya. Jadi berkat itu adalah firman Tuhan. Dengarkan sungguh-sungguh, perhatikan, lakukan dengan setia perintah Tuhan. Itemnya akan mengikuti Anda. Sekian firman Tuhan. Itu intinya. Jangan menuntut Tuhan, sementara bagian Anda dan saya, bagian kita nggak lakukan. Mimpilah kita di situ. Ya. Sampai di sini firman Tuhan. Saya sampaikan, kalau ada mau bertanya silakan bertanya. Sekali lagi saya tekankan, firman Tuhanlah berkat itu. Makin banyak Anda mendengarkan firman Allah, semakin banyak Anda dapat berkat. Semakin Anda tidak pernah mendengar firman, tidak akan Anda dan saya menerima banyak berkat. Dengarkan firman Allah dan lakukan dengan setia. Setia itu unlimited. Tidak ada deadline, batas waktu. Sampai akhir hidup. Buktikan apa yang saya bilang. Anda akan melihat ada hal-hal yang membuat Anda itu bengong, kagum dengan karya Tuhan. Terpukau. Benar. Ya. Kalau Tuhan bilang, rendahkanlah dirimu, maka engkau akan ditinggikan. Berarti berkat kita apa? Dengarkan firman Tuhan, kita merendahkan diri. Rendah hatilah jadi orang. Nanti itemnya apa itu? Yang mengikuti, kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Itu itemnya. Berkatnya apa? Merendahkan hati. Merendahkan diri. Itu baru benar. Maka kerohanian kita menjadi kerohanian standar firman Allah, kualitas firman Allah, bukan kualitas itemnya. Itu baru top. Hidupku berdasarkan firman Allah, bukan berdasarkan item. Menjadi Kristen yang berkualitas. Kalau tidak demikian, maka menjadi Kristen item. Kalau tidak diberkati Tuhan, secara jenis-jenisnya tadi kita mundur, nggak mau ikut Tuhan. Itulah Kristen item. Kebanyakan kita atau secara jujur kita mengakui itu. Saya juga pelaku itu dulunya. Saya Kristen item. Nggak dikasih Tuhan, ngambek. Karena pemikiran kita berkat itu. Padahal saya nggak pernah dengar firman Allah. Nggak mau respon, nggak mau tahu apa yang diingini Tuhan. Tuhan mau apa? Saya nggak mau tahu. Tapi maunya saya minta item itu. Yang menurut saya bahwa itulah berkat. Ternyata saya salah. Ternyata saya sebagai orang Kristen abal-abal. Kristen item. Nggak dikasih Tuhan, ngambek, mundur. Waktu nggak ada duit, mundur. Malas ibadah, saya nggak mau dengar firman Allah, tapi waktu saya dapat duit banyak, diberkati Tuhan banyak, saya semangat ibadah, saya semangat untuk ikut Tuhan. Itu Kristen item. Bisa paham ya? Standarnya jadi kecil sekali. Ayo, mari kita sama-sama belajar ya. Mari kita push diri kita. Jangan jadi Kristen item. Berkat itu bukan itu. Tapi berkat itu adalah firman Allah. Jadilah Kristen. Standarnya firman Allah. Kualitasnya naik. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tetap semangat jemaat Tuhan. Ayo kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami berterima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Kami belajar dari perkataan-Mu tentang berkat. Bapa, selama ini kami sudah lama sebagai orang Kristen. Sejak di kandungan ibu kami terlahir sebagai orang Kristen.
kami memiliki konsep yang salah tentang berkat. Sehingga kami mengejar berkat itu menurut pemikiran kami adalah item-item, jenis-jenis permintaan kami yang kami naikkan kepadamu untuk engkau kabulkan. Akhirnya kami menjadi Kristen item. Jenis-jenis yang mau kami minta supaya Tuhan beri, yaitu hal-hal bendawi. Maka Kristen itu adalah Kristen bendawi, yang kualitasnya bendawi. Itu Kristen yang abal-abal, pengikut Tuhan yang ecek-ecek. Begitu Tuhan nggak kasih, kami ngambek. Padahal kami tidak pernah, atau padahal kami sering kali tidak doyan mendengar apa maunya engkau. Apa yang diingini olehmu, yaitu firman. Kami malas dengar firman Allah. Kami tidak mau tahu tentang firman Allah. Tapi kami maunya supaya diberi item-item itu. Itulah kami sebenarnya. Kalau kami mau jujur mengakui. Tetapi hari ini kami sudah belajar firman. Ternyata berkat itu bukan itemnya. Itemnya itu adalah yang mengikuti. Merupakan satu hadiah, surprise dari Tuhan. Kalau kami melakukan firman-Mu dengan setia. Kata setia berarti kami melakukan firman-Mu bukan sehari, 2 hari, 2 bulan, 3 bulan, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Tetapi sampai akhir menutup mata. Itulah yang disebut setia. Kami mau menjadi orang percaya pengikut-Mu Tuhan Yesus. Bapa dengan setia. Sampai akhir hidup kami. Aku berdoa Tuhan kuatkan, teguhkan iman semua jemaat-Mu. Buat mereka semakin tertarik, semakin suka kepada firman Allah, semakin antusias mau mendengarkan suara Tuhan untuk membimbing kehidupannya. Sehingga tanpa kami minta pun item-item itu akan mengikuti kehidupan kami. Karena itu yang firman Tuhan katakan hari ini yang kami telah dengar dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 2 dan seterusnya. Terima kasih Bapak. Sehingga kami menjadi orang Kristen, standarnya adalah standar firman Allah, bukan standar bendawi. Bapak di surga, terima kasih. Ketika firman Allah itu kami lakukan, itu akan menjadi satu kebiasaan. Menjadi volume karakter kami. Menjadi volume cara berpikir kami. Menjadi volume cara kami hidup. Dan kami akhirnya menjadi orang-orang yang berkualitas firman Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang sudah kami dengar. Biarlah kiranya itu Roh Kudus-Mu mengingatkan kami di sepanjang perjalanan hidup kami setiap hari, apapun yang terjadi. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Saya teringat dengan firman-Mu, kalaupun penderitaan yang kami alami di dalam mengiring Engkau, itu juga merupakan item daripada kami melakukan firman Allah. Kami setia untuk bayar harga terhadap pasangan kami. Tetapi hadiahnya nanti, itemnya adalah suami kami turut dimenangkan. Seperti kesaksian daripada saudari kami Hesti yang hari ini kami sangat terberkati. Suaminya melakukan firman-Mu, itemnya adalah istrinya jadi percaya kepada Engkau. Sangat luar biasa Tuhan. Ini yang kami mau, menjadi Kristen yang seperti ini. High quality. Terpujilah Bapa di surga. Siapapun yang mendengarkan hari ini firman Allah, Bapa berkati mereka semuanya. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Barang siapa mendengar perkataan Yesus, itu sama dengan dia mendengarkan perkataan Allah. Karena Yesus adalah utusan Allah, utusan Tuhan Bapa di surga. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Ini doa dan ucapan syukur hamba-Mu. Kalau ada di antara jemaat-Mu yang hari ini sedang mengalami tantangan, pergolakan kehidupan, dari permasalahan-permasalahan, pergumulan, Tuhan aku berdoa supaya mereka tidak kendor, mereka justru semakin kuat di dalam Engkau. Apapun yang terjadi. Ini doa dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Aku memberkati mereka semuanya dalam segala hal. Baik jasmani maupun rohani.
Tuhan pasti buka jalan bagi mereka yang setia mengiring Engkau, bagi mereka yang setia melakukan perintah. Terpujilah Tuhan. Ini doa kami naikkan ke hadapan Bapa di surga. Bapa, kami sama-sama berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang belum bisa hadir pada hari ini. Tuhan, apapun kondisi mereka, kami tidak mengerti. Bapa, biarlah besok kami bisa bertemu beribadah bersama-sama, memuji menyembah Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami atas apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami setiap harinya, Bapa yang baik. Tanamkan firman ini atas kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah Tuhan. Sekali lagi kami memberkati semua orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Aku berdoa merindukan semakin banyak orang-orang datang kepada Yesus, mendengarkan sabda Tuhan dengan caramu yang ajaib. Bawa mereka kepada kami, keluarga jemaat Kristus Overseas ini, dari segala macam negara-negara. Kami mau menyambut mereka di dalam nama Yesus. Baik mereka yang sudah berputus asa, baik mereka yang mengalami ketertolakan, baik mereka yang tidak diterima oleh dunia ini, tapi kami mau menyambut mereka sebagai keluarga kami di dalam Engkau. Kirimkan mereka orang-orang seperti ini Tuhan Yesus, supaya mereka mendengarkan firman Allah, mereka dihiburkan, mereka dikuatkan, mereka mendapatkan pencerahan dan keselamatan yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk mereka, para hamba-hamba Tuhan, orang-orang kudus-Mu dimanapun mereka berada. Kami mohon untuk supaya mereka tetap setia. Kalau ada mereka yang sudah jatuh dalam dosa, Tuhan tangkap mereka, kembalikan mereka kepada jalan-jalan-Mu. Terlebih para pendeta-pendeta, para pemimpin-pemimpin rohani, anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang memberitakan Injil. Tuhan tolong mereka Bapa di surga. Bangkit, angkat mereka kembali Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur. Kami berdoa juga memberkati seluruh pemerintahan bangsa-bangsa dimanapun. Dalam nama Tuhan Yesus, biar mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan. Semuanya mereka melakukan pekerjaan mereka untuk semata-mata kepentingan rakyatnya, memajukan, mensejahterakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kami dalam peristirahatan kami oleh perlindungan Tuhan. Aku percaya Bapa surga. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Kami menyerahkan segenap roh, jiwa, dan tubuh kami. Mari sidang jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu, terima berkat daripada Tuhan. Anugerah daripada Allah Bapa kita di surga, dan cinta kasih sayang Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan oleh persekutuan daripada Roh Kudus yang diutusnya, supaya kita tidak menjadi yatim piatu di muka bumi ini, dan kita dituntun kepada firman-Nya sampai kepada kesempurnaan yang Tuhan kehendaki atas kita semuanya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keturunan-keturunanmu, diberkatilah setiap apa yang kau kerjakan dan dijadikannya berhasil, sebab engkau takut akan Tuhan. Terimalah berkat ini dalam satu nama, dengan keyakinan penuh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Amin.